Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5A akan memaparkan materi tentang karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Amin Ma'ruf, yang kedua ada Nesya Fitria Ramadhani, yang ketiga Iin Puspitasari, yang keempat Kanda Yogi Deni Saputra, yang kelima Anita Rahmawati, yang keenam Mutia Devi Anggraini. Untuk materi yang pertama akan saya paparkan latar belakang. Karakteristik anak SD terletak pada perkembangan yang bersifat holistik atau terpadu. Perkembangan fisik tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Aspek perkembangan tersebut saling berkaitan dan akan terpadu dengan pengalaman kehidupan dan lingkungan. Perkembangan anak SD dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, emosional, dan dimensi perkembangan bahasa dan kognisi. Pengenalan dan pemahaman tentang karakteristik siswa menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam memberikan pembelajaran dengan beragam model yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Rumusan masalah. 1. Apa itu pengertian karakteristik pembelajaran tematik terpadu? 2. Apa saja tujuan dari memahami karakteristik pembelajaran tematik terpadu? Yang ketiga, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik terpadu? Yang keempat, bagaimana penjabaran atau pembahasan pembelajaran tematik terpadu? Tujuan 1. Mengetahui pengertian karakteristik pembelajaran tematik terpadu. 2. Mengetahui tujuan memahami karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, mengetahui penjabaran atau pembahasan pembelajaran tematik terpadu. Pengertian karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Dalam kurung Trianto 2011-39. Jadi, karakteristik pembelajaran tematik yaitu pembelajaran karakteristik terpusat pada siswa-siswi, memberikan pengalaman langsung, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel atau luas, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa-siswi, kemudian menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. B. Tujuan memahami karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Karakteristik pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman bermakna secara utuh kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran tematik menurut Sutifjo dalam kurung 2004-23 adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, serta tanggap terhadap gagasan orang lain. Keempat, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. 5. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Keenam, memilih tema yang terdekat dengan anak dan aktual. 7. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. C. Karakteristik pembelajaran tematik terpadu menurut para ahli. 1. Suraya 2014-13. Pembelajaran tematik memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik secara utuh. Alasannya adalah karena pada pembelajaran tematik, pendidik mengaitkan suatu materi dengan tema yang ada di lingkungan sekitar peserta didik dan pendidik harus selalu mengembangkan proses pembelajaran agar peserta didik lebih berkesan, yaitu dengan cara memberikan pengalaman secara langsung. 2. Abdul Majid 2014
89-90 menjelaskan bahwa karakteristik pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut. A. Berpusat pada siswa, yaitu siswa sebagai subjek belajar. B. Memberikan pengalaman langsung. C. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dengan memfokuskan pada tema. D. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. E. Bersifat fleksibel dan mudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Menurut Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada PPP 2005 4-5 menyebutkan bahwa apapun bentuk atau kategori kurikulum terpadu, maka setiap kategori akan memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. A. Adanya kombinasi dari beberapa subjek. B. Ada penekanan pada proyek. C. Mendorong pelajaran untuk mencari sumber belajar dari luar teks. D. Ada hubungan di antara beberapa konsep. E. Unit tematik merupakan organisasi dasar sebagai pemicu pelajaran. F. Adanya tata kala yang lentur. Dan G. Pengelompokan siswa secara utuh. Yang keempat, Husnan pada tahun 2014, karakteristik pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman bermakna secara utuh kepada peserta didik. Karakteristik pembelajaran tematik yang dapat memperkuat alasan mengapa pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman bermakna secara utuh sebagai berikut. A. Pembelajaran tematik menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. B. Peserta didik dihadapkan langsung pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. C. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik sesuai dengan kurikulum. 5. Menurut Depdikbud pada tahun 1996, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. A. Holistik. Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. B. Bermakna. Peserta didik mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah yang muncul di dalam kehidupannya. C. Otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. D. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya D. Penjabaran atau pembahasan karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling nyata kepada kehidupan siswa. Selanjutnya yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya.
bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran tematik terpadu yaitu 1. Berpusat pada siswa, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dengan memfokuskan pada tema. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel dan mudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, ada penekanan pada proyek. Yang keenam, mendorong pembelajar untuk mencari sumber belajar di luar teks. Dan yang ketujuh, ada unit tematik, merupakan organisasi dasar atau sebagai pemicu pembelajaran. Yang kedelapan, peserta didik dihadapkan langsung pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang kesembilan, ada fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik sesuai dengan kurikulum. Dan yang kesepuluh, ada holistik, 11 bermakna, 12 otentik, dan yang ke-13 ada aktif. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran tematik yaitu pembelajaran karakteristik terpusat pada siswa dan siswi, memberikan pengalaman langsung, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel atau luas, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa-siswi, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, saran. Dengan diselesaikannya makalah dan PPT ini, kami berharap makalah dan PPT ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Selanjutnya, kami juga mengharapkan kritik dan saran guna untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan makalah dan PPT ini. Yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama, Abdul Majid 2014 tentang pembelajaran tematik terpadu, Bandung, Remaja, Rosda Karya. Yang selanjutnya, Juanda A 2019, pembelajaran kurikulum tematik terpadu, teori dan praktik pembelajaran tematik terpadu berorientasi landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis. Selanjutnya, Kadarwati A dan Malawati tahun 2017, pembelajaran tematik, konsep dan aplikasi. CV Media Grafika. Yang selanjutnya ada Muklis M 2012, pembelajaran tematik, fenomena. Yang selanjutnya Prastowo tahun 2019 tentang analisis pembelajaran tematik terpadu, Prenanda Media. Yang selanjutnya Sutirjo dan Sri Istuti Mamik 2005, tematik pembelajaran efektif dalam kurikulum 2004, Malang, Bayu Media Publishing. Yang terakhir ada dari Trianto 2011 tentang model pembelajaran terpadu, konsep strategi, dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan Jakarta Bumi Aksara. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.